Sahabatku dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia telah menebus dan menyelamatkan kita. Karena itu mari siapkan waktu kita beribadah, menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pujian ini mengajak kita dalam menghadapi tantangan penderitaan hidup ini tetap memandang kepada Tuhan. Di balik semua itu ada kasih dan berkat Tuhan. Kita akan kagum oleh kasih-Nya. Firman akan menuntun kita, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah firman-Mu. Kami akan baca renungkan. Roh Kudus menuntun hamba-Mu. Dan Roh Kudus menjamah semua orang yang mengikuti dimanapun berada. Supaya kami menemukan kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah, Roh Kudus hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 2. Begini dikatakan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertekun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah hamba menderita namun ditinggikan dan menyelamatkan. Bagian firman ini memberitakan tentang hamba Tuhan yang menderita. Hamba dari kata Ibrani ebed, artinya budak, hamba, pelayan. Artinya seorang budak bekerja bukan untuk memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi bekerja untuk memikirkan kepentingan orang lain. Bekerja untuk menyenangkan tuannya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pengertian hamba Tuhan adalah seseorang bukan hanya menjadi milik Tuhan, tetapi bekerja khusus untuk kepentingan Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita digambarkan sebagai tunas, sebagai keturunan baru. Ia berasal dari tanah kering. Ini gambaran kesusahan, kemiskinan, dan penderitaan. Ia tidak tampan, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Yesaya 52 ayat 14 dan 53 ayat 2. Artinya,
Hamba yang menderita ini tidak punya kelebihan, tidak ada daya tarik, tidak terpandang, tidak diperhitungkan, dan tidak masuk hitungan. Sehingga orang tidak memandang dan tidak menginginkannya. Tetapi tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan kepadanya. Yesaya 53 ayat 1. Artinya, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan hamba yang menderita. Membuat dia berhasil. 52 ayat 13a. Tuhan yang membuat dia berhasil dalam menghadapi penderitaan sehingga banyak orang tertekun, kagum akan keberhasilannya, dan banyak bangsa, raja-raja tercengang melihat dia. 52 ayat 15a. Tercengang dari kata Ibrani yase, berarti memercik, menyiramkan, mencurahkan. Tindakan memercik dalam perjanjian lama sering menunjuk pada tindakan untuk menyucikan. Jadi, keberhasilan hamba yang menderita itu untuk menyucikan, mengampuni, menebus, dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Sehingga hamba yang menderita itu ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Hamba yang menderita itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mengosongkan diri, mengambil wujud seorang hamba, rela sengsara, disiksa, dicambuk, diludahi, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan dunia ini. Pada akhirnya, ia ditinggikan dan dimuliakan. Filipi 2 ayat 7-11. Keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus siap menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Harus berani dan siap menderita karena melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Karena untuk itulah kita dipanggil. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga siap untuk menderita karena Kristus. Itulah yang harus kita hayati dan kita lakukan di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Maka ada mahkota kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karena itu, sesulit dan sepahit apapun penderitaan yang kita alami karena iman kepada Yesus Kristus, tetaplah bertahan. Jangan goyah, jangan menyerah. Sebagaimana pujian tadi, bila topan keras melanda hidupmu, yakinlah ada tangan kekuasaan Tuhan yang sanggup menolong, memampukan, dan memberi kemenangan. Sehingga semua orang akan kagum, memuji, dan memuliakan Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman akan tetap kami ingat dan kami lakukan di hidup ini. Dan semua keluarga pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, firman-Mu mengubahkan, dan firman-Mu menuntun supaya kami tetap teguh, kokoh, kuat di menghadapi tantangan. Kami tidak akan ambil jalan pintas. Kami akan tetap berpengharapan kuat ke Tuhan, sehingga kami dimenangkan dan bahkan jadi pemenang di hidup ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian, firman, dan doa. Kasih Allah melingkupi, memberkati, memberi kemenangan, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.